Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Dan tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman kita yang harus kita jaga dengan majelis ilmu yang paling tepat. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang zakat. Kita bahas tentang zakat dengan satu pertemuan dari awal sampai akhir. Ini ada 190 halaman. Saya bahas singkat, cepat, padat. Harapannya panjenengan mungkin banyak bertanya. Nanti nggak jelas saya sambung kapan waktu kalau ada. Yang pertama, zakat itu rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nanti ada sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Ada lagi nanti sholat, kemudian zakat, puasa, haji, zakat terakhir. Nah, maka urutannya tidak ada masalah, tetap rukun Islam. Sehingga zakat itu wajib kepada siapa? Satu, ya orang Islam. Yang kedua, pada mereka yang punya harta mencapai nisab. Nisab itu batasan minimal. Jadi nek kurang dari itu gak wajib. Kemudian yang kedua, sudah mencapai haulnya. Haul itu setahun. Niku nek memang harta yang mencapai atau dipersyaratkan haul, tapi nek hartanya niki adalah pertanian, maka enggak ada persyaratan haul. Tapi Allah mengatakan, berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, bayar pas panen. Jadi tiap panen, bukan tiap tahun. Nah dalam fikih Syafi'iyah disebutkan al-amwalul ladzina talzamu fiha az-zakah sittatu anwa'. Harta yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama, an-na'mu, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati ini ku namung kambing, unta, sapi, kuda pun boten. Nomle dengan ternak ayam boten. Nah, kemudian dikiaskan dengan sapi ini ku kerbau. Jadi dengan nek sing niku kerbau niku mungkin keluar zakatnya. Kemudian wan naqdani, 2 mata uang, emas dan perak. Dan emas dan perak niki mungkin dikiaskan dengan emas perak niki adalah duit, yotro, nopo rupiah, nopo dolar, nopo rial. Kemudian wal muasyarat, buah-buahan, makanan pokok. Kemudian yang keempat, amwalut tijarah, yaitu harta perdagangan. Dan kemudian arikas, harta korun. Kemudian al-ma'din, barang tambang. 6 niku yang wajib dizakati. Nah, dari 6 niku emas niku nisabnya 85 gram. Artinya jenengan harus punya 85 gram baru keluar zakatnya 2,5%. Nek emas jenengan mung 83 gram maka dereng keluar zakatnya. Duh, berarti emas kudu tak timbang ben taun Mas. Nggih. Nah, jadi jenengan nek duwe gelang, kalung, cincin semua dikelompokke timbang. Nah, timbangannya nek 85 gram maka dikeluarkan 2,5%. Ajeng ditokke bentuk emas angsal, ditokke duit nggih angsal. Ning, nah ngangge ning emase emas 99% atau 24 karat. Nek emas jenengan boten emas murni alias 70%, 50% kan ngoten niku to sosok gelang kalunge ngoten niku to. Maka jenengan tanyakan kepada toko emas niku ajine pinten. Nek dhek bilang sing 75% per grame 350 misalnya. Nah niku jenengan lumpuhke sing 75%. Sing 50% misal per grame 250, nah niku jenengan lumpuhke. Totale jenengan pengke rego-rego niku wau. Nah, mengke sudahkah mencapai nisabnya? Nisabnya berarti pakai uang. Lah, uang nisabnya pinten? Uang nisabnya kembali kepada emas atau perak. Nah, tadi emas 85 gram. Nek perak niku 595 gram. 595 gram niku nek dipengke 20.000 ketemune 14.875. Nah, nek harga emas dengan tadi di total sudah segitu, minimal sudah lebih dari itu, maka harus keluar 2,5%.
Kenapa kok dikiaskan ke sana? Karena emas dengan boten murni. Tapi nek emas dengan murni, dengan tinggal di total timbang, terus dikurangi 2,5%. Kalau sudah lebih dari 85 gram emas, emas pun, perak pun. Pokoknya pun nek bingung mangkang duit pun. Nah, ternak tadi kambing, unta, sapi. Untuk unta niku baru keluar zakatnya nek jenengan gadah gangsal. Joko 5 sitok eran duwe mas pun rasa digagas. Sapi minimal 30, nek kambing minimal 40. Nek kambing kurang 150 piro mas mungkin ten hitungane. Pokoke mengke niki kula pancing riyen nek jenengan mengke punya pertanyaan tentang niku, nah, baru kita bahas. Tiwas tak jelaske nek kambing semene ngene-ngene ora nek sing diwedhus ten mriki lho apa kan gitu. Artinya nanti kembali kepada urgensi mengingat niki mepet. Kemudian pertanian niku nisabnya 5 wasak. 5 wasak 1 wasak 60 sok. 5 ping swidak 300. 1 sok niku 3 kilo. 3 ping 3 900 kilo. Nanti ada orang yang berpendapat 2,5 kilo, maka 2,5 ping 300 ketemu itu 750 kilo. Artinya kalau sudah jenengan panen kok totalnya minimal 750 kilo maka keluar zakatnya. Lah nek pertanian zakatnya nek kangge toyo, jawah nopo kali nopo sumber, maksudnya keng perut bumi atau jenengan nek nandur pelem enten sing nyirami pelem gede. Mboten enten to. Durian sing dhuwur biangan nganti 20 meter kan rene sing nyirami lho. Nek niku maka model ngoten niku zakate 10%. Tapi nek jenengan nyirami atau ngompo zakate 5%. Nek jenengan yo nyirami yo banyu udan, yo banyu sumber, yo banyu sumur niku zakate 7,5%. Ngoten. Nah, kemudian zakat perdagangan. Perdagangan niku berarti jenengan berdagang. Berdagang niku berarti enten barange. Nah, barang toh, barang. Maka rumusnya stok barang ditambah piutang ini ngutangi. Terus bar niku dikurangi ditambah melih napa niku duit cash yang ada di laci, di lemari, di rekening hasil penjualan, terus dikurangi utang. Kan kadang orang jualan itu utang sih dengan penyedia barangnya. Niku nek di sama dengan lebih dari nisab 14.875 keluar 2,5%. Tapi nek kurang dari niku maka enggak keluar zakatnya. Kemudian yang ketujuh harta karun. Harta karun ini sama dengan tambang. Jadi jenengan mendapatkan harta dari perut bumi, maka nek jenengan mendapatkan harta dari perut bumi niku zakatnya 20%. Jenengan duduk-duduk ning ngarep omah nemu beras nemu emas 1 kilo, maka zakatnya 2 on. Lho kae banget mboten napa-napa wong jenengan yo nemu wae gitu kan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa kita wajib mengeluarkan zakat? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, "Waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Wong-wong sugih sing nyimpen emas perak gak gelem zakat kandhanono engko entuk adab sing pedih. Nah, kemudian terkait dengan zakat-zakat tadi, maka hitungannya haulnya niku 1 tahun hijriah. Jadi dengan nek gampang pengen tadi gampang niku anggar bodho ngoten mawon. Anggar poso dihitung gampil. Jadi bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Nah, terus nomor ini zakat profesi. Profesi pekerjaan buruh itu sejak dulu sudah ada. Nah, dari dulu Nabi nggak pernah meminta zakat orang-orang yang bekerja. Zakatnya adalah zakat mal dari uangnya
tapi bukan langsung dipotong dari gajinya, tapi gaji setelah diterima dan digunakan. Turahannya inilah yang kemudian ditabung. Tabungan ini yang berada selama setahun, ini yang dizakati. Jadi bukan langsung dipotong dari gaji. Nek model ngoten dari dulu nggak ada. Tapi nek misal dia sudah gunakan beli makan, kontrak misal urusan-urusan di rumah, ini pun rampung, begitu pun rampung, turah templungin tabungan. Nah kok ngelumpuk 15 juta terus berada di tabungannya setahun, nah baru keluar 2,5%. Itu yang disebut zakat mal dari sisi harta berupa uang, bukan zakat profesi yang dipotong langsung. Nah nek modelan kados kula niku kan sama Basnas sudah dipotong. Niku tinggal notal, misal setahun kula ngetokke 1,5, misal kewajiban zakat kula 10 juta. Nah berarti 10 juta kurang setengah. Berarti kekurangannya 8,5 itu saya keluarkan karena sudah dipotong berbulan. Ngoten. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat perdagangan pun zakat tamlih niki. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika seorang muslim masih dikasih hidup sampai hari raya Idul Fitri. Dan dalam zakat fitrah Nabi SAW bersabda, sebentar kali pulau buka nih. Nabi SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri lis-shaimi minal lagwi war rafas." Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Bahasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah untuk orang yang berpuasa. Jadi hakikatnya zakat fitrah itu tinggi puasa saja. Fungsinya nopo? Yang pertama untuk mensucikan dirinya si orang puasa itu tadi dari al-lagwi war rafas, dari omongan-omongan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang jelek, poso-poso miso-miso, poso-poso mulai-mulai ke wong, poso-poso rasan-rasan. Nah semua itu bisa dibersihkan, ditebus dengan zakat fitrah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, untuk matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan buat orang-orang miskin. Nah orang miskin di sini kategorinya adalah orang yang punya kerjaan ini nggak cukup. Makanya dalam konteks zakat profesi tadi kenapa nggak ada? Karena pemotongan langsung dari pas diterima niku otomatis setiap orang itu akan punya kondisi beda-beda. Misal pulau putrane 6, Mas Sigit sekawannya 4. Misal gajinya podo 10 juta. Niku sebenarnya kita moto kebutuhannya oke pulau timbang Mas Sigit. Nah sehingga nek langsung dipotong di depan, nah niku otomatis nanti aspek keadilannya kurang. Nah sing terus pripun dipakai dulu. Nah kak saya turah, beliau turah, nanti tinggal turahan ini mencapai nisab apa enggak, itu yang dipotong. Makanya dalam konteks niki zakat fitrah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW selain pensuci bagi orang puasa, itu buat ngasih makan orang miskin. Nah orang miskin ini orang yang punya kerjaan nih kebutuhannya lebih dari hasilnya. Misal ada orang yang gajinya UMR, misal UMR-nya 2 juta, ning anake 7, nah maka dia otomatis kurang. Dan ternyata setelah kita lihat misal satu orang niku 10.000 ping 30, nah 30 ping pinten niku ping 30 ketemune 100 ping papat ketemune 3.600 ngangge ngoten pun UMR pun wis lewat ado. Maka pemerintah niku mendesain UMR niku cukup buat suami istri sama anak 1 atau 2. Rumahnya kontrak atau cicilan seharga kontrakan gitu kan. Nah, nek niku pemerintah sudah mendesain UMR, maka kok putrane mau 7, berarti sing 5 mboten ke cover. Nek papat niku 2 juta, nek 7, nah berarti kan tambah 3 melih to. 3 melih berarti paling mboten 1,5 juta. Berarti kekurangannya per bulan niku 1,5 juta.
Nah 1,5 juta niki nggih niku bisa ditutup dengan zakat mal. Nah kemudian ketika konteksnya adalah zakat fitrah, maka dikumpulkan oleh kaum muslimin ke masjid misalnya. Nah maka ngumpullah di masjid. Nah di sini disebutkan oleh Nabi watuk matan lil masakin, untuk kasih makan orang miskin. Maka sebagian ulama berpendapat zakat fitrah itu haknya orang miskin, bukan 8 golongan itu, tapi haknya orang miskin dan orang fakir tentunya. Caranya gimana? Masjid memetakan siapa orang miskin di sekitarnya, dipanggil, didata yang benar, terus dipanggil, dan nanti zakat fitrah yang masuk dibagi sejumlah orang miskinnya saja. Praktek yang salah di banyak masjid yang saya lihat, masuk dikelumpuke, diadai cilik-cilik, didongke meleh. Nah ketika didongke meleh, ngapunten Pak, orang yang tadi niku miskin entuk 5 kilo, yo jangankan nunggu setahun, sesuk napa sesuk neh miskin meleh gitu. Padahal fungsi zakat itu mengangkat orang dari miskin menjadi tidak miskin, atau kalau bahasa fikihnya dari mustahik, orang yang menerima zakat menjadi muzaki. Makanya kalau misal masjid niki nglumpuk 1 ton, wong miskinnya wong 5, nah berarti wong siji untuk 2 kental. Nah harapannya 2 kental itu harapannya bisa buat modal, sehingga tahun depan dia nggak nerima itu lagi. Yo pengen nek ngono, nek tak daftar dadi wong ora duwe, monggo nek dengan kersa dadi wong ora duwe. Sami kados niku lho, napa BPJS. Jenengan sing gak ada BPJS, ampun donga nganggo BPJS. Dungane niku nek saged niku pokoke aku nganti mati muga ora kanggo iki. Mboten. Oh yo, moh eman-eman ning iuran aku pengen nyoba rasane disuntik nganggo BPJS piye. Iku pun penggalih sing rada pripun ngoten nggih. Dadi sing sae niku nggih kita itu pengen sehat. Niku ora kanggo ngoten nggih. Termasuk ketika panjenengan diketok kula nuwun asalamualaikum. Mas niki enten zakat fitrah lho. Jenengan tampi wong jenengan sehat, jenengan gak sakit. Iki padha-padha koyo ndongake jenengan, "Kok Mas mugi-mugi bar niki jenengan dadi wong ra duwe lho ngoten." Niku penggalih kula ngoten niku. Makanya hari-hari ini saya lihat kembali ke beberapa tahun ke belakang, itu zakat itu nggak pernah menyelesaikan permasalahan umat. Sing ra duwe tetep ra duwe, sing sugih ya tetep sugih. Padahal sebenarnya zakat itu intermediate, jalan tengah agar wong ra duwe bisa keangkat. Ning nggih carane niku wau, ngedongene apa didung rata meleh, nek didung rata mboten jalan. Ngoten. Benten dengan korban. Nek korban niku memang pembagiannya 3, buat sahibul korban, buat disedekahkan berarti wong ra duwe, buat dihadiahkan berarti wong duwe. Artinya korban niku nek didung rata wong duwe entuk umanan keduman mboten napa-napa. Ngoten Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat fitrah niku nggih diberikan maksimal niku pas khotib naik mimbar. Tentu khotib di kampung itu nggih. Jamun begini khotib di Papua kedisian Rongja. Nah, cuman nek misal jenengan niku wonge senenge mepet-mepet, wah ngetokene pas hari Idul Fitri nih, maka mendingan jenengan kasihkan sendiri kepada orang miskin yang jenengan tahu. Mergone napa nek jenengan kaya masjid, ya mungkin kuatire boten ndang didongke. Tapi kok misal jenengan wong sugih, lha wong sugih karyawane akeh, terus zakat fitrahe akeh, jenengan dhewe sak karyawane dizakati misal 0,5 ton. Aku wong sugih kok mosok ngecerke 0,5 ton, kesuwen. Maka takmir mau nerima silakan, tapi ya enten syaratnya meleh. Jenengan harus mengakatkan pembagiannya sebelum sholat Id. Jadi misal wong sugih ngelongke Mas Sigit tompo, tapi Mas Sigit terus duwe petane, wong ora duwe ning cecaki wong iki. Lalah enek ning RT iki, wis RT-ne cekel T iki, enek ora duwe nggonang wong 10. Kene beras 0,5 ton, kok tak keke wargamu. Saiki tompo sik secara akad. Oke, tompo secara akad salaman. Tak serake ya 0,5 ton. Oke, tak tompo. Sah. Tinggal nanti penyelesaiannya setelah sholat Id. Ngoten. Amun bar napa meneng wae, engko sholat Id kabeh ngedongke dikit-dikit ya wis. Niku malah
takmire berharap pahala nih malah untuk dosa. Karena zakat fitrah harus dibagi sebelum sholat. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku zakat yang bisa saya bahas. Sumangga kalau mau ada yang nanya. Nah, sebentar. Terkait dengan sok. Nah, sok niku di beberapa daerah niku enten islamlight.net sebutkan niku nek beras Mesir sak sok niku nek ditimbang niku 2,73 kilo. Jadi sok niku literan. Bentuke kados apa? Cangkir sing gedhe niku. Ning dhuwure cilik ning mengisor gedhe ngoten. Nah niku nek diciduke beras Mesir niku nek beras niku terus ditimbang niku timbangane 2,73. Nek beras ten Amerika menika 2,43. Nek beras merah 2,22. Nek diciduk ten gandum niku ketemune 2,8. Jadi literan nek di kilo niku benten-benten tergantung sing jenengan literi nopo. Jadi itu ada istilah namanya beras jenis. Toyo niku nek seliter niku sekilo banyu putih niki lho. Tapi nek niki ning gelas niki isine oli, seliter oli luwih saka sekilo. Lah piro Mas? Mboten ngertos, kudu nimbang meneh. Nggih. Jadi tingkat kepadatan, kerapatan, kekentalan otomatis menentukan berat. Niki wau dalam konteks beras dan gandum ternyata satu sok gandum niku meh 3 kilo. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika jenengan ajeng ngetokke zakat fitrah niku hukum asale sak sok. Ning gandeng sok niku mboten dikenal ten mriki, kenalane kiloan. Niku nek ndelok angka-angka niki amane jenengan ngetokke 3 kilo, amane. Tapi nek jenengan biasane lurus 1/2 kilo gitu kan, jenengan ya harus punya dasar. Nek dasare enten kae pernah maca kitab ini 2,5 kilo ya monggo. Nah, nek luwih niku mungkin luwihane diitung sedekah, nek kurangane niku ngutang. Nah, mendingan diluwi timbang ngutang. Nek ngutang kali Gusti Allah nagih ten pundi ten mriku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah zakat fitrah itu boleh nggak diserahkan ke satu orang? Boleh. Apalagi kayak yang saya bilang tadi, dengan kelompokkan orang-orang miskinnya di kampung ini aja. Nah itu terus dibagi di situ. Nek kok delalah misal teng kampung mriki wong ora duwe pun boten enten, sumangga nek ajeng dengan kirim teng Karangturi, dengan kirim teng Puniran, dengan kirim teng pundi Tegal silakan. Tapi nek ten mriki tesih enten wong ora duwe dicukupke mawon ten mriki. Ngoten. Makanya kados perumahan napa niku Pondok Indah dan Jakarta niku ora mungkin niku Jakarta lupuk ten niku didumke tanggane ora mungkin tanggane omahe gede-gede kabeh gitu. Makanya nek ten mriki misal pun makmur danten ya pun jenengan baru boleh mengirim keluar kampung niki. Tapi nek ten mriki tesih enten wong susah, nah wong susah ten mriki yang dikasih. Nah, orang susah yang seperti apa? Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la taqul ta'amaka illa taqiyun. Nek kekancan karo wong iman, nek kemudian ngekeki panganan ning wong takwa. Ciri wong takwa niku salat. Dadi syukur-syukur yen jenengan nglumpukke niku wong ora duwe sing salat. Atau wong ora duwe yang nanti kalau dikasih zakat niku harapannya dhek salat. Tapi kok 15 tahun dikei zakat gak salat-salat pun ampun dibaleni nganti 16 tahun, boten usah. Biar wae ngoten. Diutamakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sholat. Jadi ciri takwa yang paling gampang niku sholat. Sholatnya riyak niku bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Makanya monggo ingkang ngajeng ngejak rame. Monggo Pak Toyo, Mas Sigit piye? Pertanian. Menggarap sawah. Baik. Menggarap sawah. Kalau sawahnya ini disewakan, maka pemilik sawah menjakati harga sewanya. Kalau ini maro bertelu, maka si penggarapnya sing garap bar digarap panen langsung dipotong zakat lagi didum. Jadi
Jadi sing duwe sawah mendapatkan bagiannya sudah terpotong zakat. Jadi jangan dikurangi bagian, saya lagi dihitung zakat ben ra kena, tidak boleh. Jadi begitu panen, karena bahasanya di Quran tadi wa atu haqqahu yauma hasadi, begitu panen bayaran zakat. Nah, berarti bayar zakat ternyata harus didung. Oh ternyata gue sing duwe sawah setengah, awake dhewe yang garap setengah, ya pun dapat setengah, tapi sudah bersih. Wonten malih silakan. Ya, pertanian. Iya. Misalkan satu kali panen harga 10 juta, sewa tanah 3 juta, biaya penggarapan itu 3 juta. Nah, yang perlu dizakat itu dikalikan yang mana? Zakat adalah wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah, itu pinjaman. Jadi yang harus dibayar adalah panenannya total tanpa dikurangi apapun. Dan kalau kembali ke definisi perkataannya, zakat itu salah satu maknanya selain mensucikan itu akan nambah. Oleh karena itu ketika panjenengan mengeluarkan zakat, saya yakin nanti rezeki jenengan tetap akan nambah. Apalagi itu kewajiban. Dan kembali kepada nisab tadi, nisab niku 750 kilo. Artinya ngeten, ketika jenengan nandur pari, dipangan tikus, pangan pereng, jenengan timbang kok ketemu mung setengah ton, bebas gak kena zakat. Tapi kalau kemudian ya, jenengan panen 1 ton, walaupun jane niku nek dihitung minus pun tok kemawon mboten ono. Insyaallah lampung barokah. Mboten malih Pak Toyo, monggo. Penghasilan gaji profesi. Saya sampai sekarang kok sampai dari nisab dipotong 200% baru digunakan. Tadi kan berapa penghasilannya digunakan, sisanya tabungan baru kali 1 tahun didekati kan gitu. Ya. Kalau misalnya yang ini tadi orangnya boros, kemudian nggak pernah, misalnya aku nggak pernah menjaga baru itu penghasilannya. Iya. Artinya zakat itu hanya akan dikenakan kepada mereka yang memang punya harta yang nganggur, betul. Tapi nek kemudian digo jajan terus entek ya sudah. Gitu. Makanya pemerintah kita memilih jalan tengah, langsung dipotong, gitu kan. Padahal ketika langsung dipotong mungkin bisa menyiasati wong boros. Tapi dia akhirnya juga, bahasa saya nih, mendolimi orang yang kebutuhannya besar. Jadi Islam itu nggak boleh melanggar 5 hal. Itu namanya maqasid syariah, yaitu nggak boleh melanggar harta orang lain, jiwa orang lain, kehormatan orang lain, agama orang lain, sama satu lagi keluarga atau nasab orang lain. Nah, sehingga ketika kita ngomongkan zakat profesi ketika diterapkan dalam rangka menyiasati wong boros, maka juga jangan mendolimi wong yang butuh. Karena memang ada orang yang putrane kathah atau kebutuhannya kathah, mungkin putranya dikit, tapi dia harus ngurusi orang tua, mertua, saudaranya. Nah, disitulah kemudian kebutuhannya banyak, maka kita juga nggak boleh mendolimi orang-orang seperti itu. Maka solusi tetap kembali kepada dasar atau asal zakat profesi memang nggak ada. Dan Yusuf Qaradawi, beliau adalah yang pertama kali mencetuskan zakat profesi. Beliau mengkiaskannya kepada pertanian. Nah, dikiaskan ke pertanian harusnya bukan 2,5%, 5 atau 10%. Tapi beliau mengkiaskan ke pertanian, tapi nisabnya yang diambil nisab emas, perak, mata uang. Jadi ya ada miss lah di situ. Itu pernah baca di fikih Sulaiman Rasyid. Iya. Ya, seperti yang saya katakan, susah nisab dipotong 2% baru dibelanjakan gitu. Lagi, artinya itu pendapat beliau. Tapi sebenarnya zakat profesi juga nggak ada satu dalil pun tentang zakat profesi, nggak ada. Itu. Wonten malih Pak Rahmat, pengurus lajismu, betul? Iya. Hampir di setiap masjid
Nggih. Kemarin barangkali sudah disampaikan Pak. Jadi ya kan juga menerima Islam. Nggih. Boleh. Ya itu tadi, ketika memang dia yang berhak nggak apa-apa. Sebenarnya kalau memang dia nggak mampu, dia nggak perlu keluar zakat fitrah. Tapi ya, dalam konteks dia ternyata mengusahakan, mungkin utang dulu akhirnya beli beras untuk zakat fitrah dan dia bayar, dan memang pengurus masjid mengidentifikasi yang bersangkutan benar-benar jangankan miskin, bahkan mungkin fakir, ya sudah dikasih. Nah, otomatis dia yo ngetoke ning nggih angsal, nggak apa-apa udah kayak gitu posisinya. Tapi makanya saya berharap itu pengurus masjid itu benar-benar detail, dimulai misal ditarik dari data RT, diverifikasi melih gitu. Nah, diverifikasinya ngeten, dari RT misal enten piyai 10. Nah, piyai 10 niki pun angsal bantuan apa mawon, misal tadi saya tanyakan dulu BLT sebulan 300. Nah, 300 misal kita kan di rumus UMR, kita tanya sama orang ini, Bu atau Mbak, dengan sebulan ki untuk dit kok ngendi wae. Nah, misal aku dikei anakku Mas 500, BLT 300, 800. Nah, disepakati di kampung mriku, mempere piyai setunggal niku butuh kebutuhan pinten? Oh, misal 1 juta. Berarti kan 300 kali 500 800 berarti cek kurang 200. Nah, 200 ping 12 berarti 2.400.000. Maka bisa diambilkan dari zakat fitrah atau zakat mal, kasihkan beliau. Kalau beliau sudah dapat 2.400.000 itu, maka beliau nggak boleh menerima zakat atau apapun bantuan dari luar. Bolehnya cuma hadiah. Jadi memang itu yang dipraktekkan, harapannya gak akan ada cerita wong kaliren atau orang-orang yang apa istilahnya, pokoknya nanti kita sering lihat di berita niku wedi ra iso mangan akhirnya bunuh diri niku karena sendirian dan seterusnya. Maka harapannya ngoten niku, dan bisa diidentifikasi tentu yang ngapunten dari mulai orang tua, janda-janda tua atau janda yang dia nggak kerja atau anak-anak yatim. Yatim di sini tentu maksudnya yatim yang fakir miskin ya. Kok anak yatim tapi atau janda sugih kan itu mboten masuk nek oke. Wonten. Wonten Pak. Wonten malih? Cekap. Oh masih pripun? Masih ada yang membayar zakat paknya tadi. Nggih. Kemudian kita nggak sempat untuk Membagikan secara langsung. Nggih. Tapi kita akadkan, misalkan kami serahkan ke pondok A. Nggih. Walaupun belum diambil, masalah. Nggak apa-apa, karena apa namanya, yang penting kan akad serah terimanya dulu. Kados niki lho, orang nikah itu kan jane si wali menyerahkan putrane. Ning putrane kan boten enten. Putrane kan nggak selalu enten ten sebelah ya, kadang ten kamar, kadang ten pundi gitu kan. Delik. Nah, begitu walinya sudah menyerahkan, putrane yang nggak lihat itu sebenarnya sudah diserahkan ke si mempelai laki-laki. Nah, zakat yang dengan terima, kemudian ki mepet ki ning di wis ning pondokku wae gitu kan. Di situ mau pakai kaidah apa? Misal di situ fisabilillah, orang-orang yang menuntut ilmu fisabilillah bisa. Nah, itu diakadkan, yus kene salaman mbek aku tak tompo. Nah, oke, udah sah. Tinggal mungkin bar salat Id atau sesuk meneh itu dipindahkan. Ngoten nggih. Kenapa nopo? Wonten malih masih gitu. Oh, iya. Pajak. PPP zakat dari pajak dan pajak. Pajak kan ada dalam Islam. Ya. Kalau yang pajak biasa kan mungkin tidak terlalu memberatkan. Tapi kalau jual beli sampai ratusan juta, ratusan miliaran, pajaknya kan banyak itu. Jual beli kan agak 70%. Itu boleh enggak? Cara saya tidak harus sesuai dengan jual beli yang normal, atau kadang ada yang diakali jual belinya
ongkone dicilike karena untuk hindari zakat pajak menyelisih lah, menyelisih yang tidak membebankan seseorang. ya. Oke, jadi memanipulasi harga penjualan agar pajaknya nggak gede. Nah, maka itu nggak boleh karena nanti masuk dalam bab berdusta. Berdusta dalam Islam itu tidak boleh gitu. Ya. Jadi panjenengan yang jual beli, ya, niku yang saya tahu alam tidak boleh kemudian memanipulasi angka diturunkan karena bunyi hadisnya pemimpin itu harus ditaati wa in doroba dohroka au akhoda malaka, taati dengar dan taat walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Makanya dalam konteks jual beli, panjenengan yang mau jual beli tanah, rumah, panjenengan harus mempersiapkan pajak pembeli. Kadang saya ngatur juga gak bayar pajak, ya berarti pajak penjual dan pembeli. Dan itu jenengan berikan, jenengan serahkan kepada negara yang akhirnya sama negara dijadikan sebagai pendapatan negara yang secara amanat undang-undangnya untuk kepentingan rakyat. Nah, soal praktek mungkin rodok melencong, ini itu tanggung jawab mereka bukan kita. Dan kalau kita ngomongkan hukum pajak secara asal memang dalam Islam nggak ada. Tapi bukan berarti itu pembahasan yang tertutup, bukan. Masih ada khilaf di situ. Jadi bukan mutlak nggak boleh. Saya di Saudi Arabia itu juga lihat kok ada beberapa item itu item pajak di swalayannya itu. Sehingga di negara Saudi pun juga mempraktekkan itu. Walaupun Saudi bukan patokan, tapi paling enggak itu juga sering dijadikan rujukan oleh kita sebagai negara yang banyak menerapkan syariat-syariat Islam gitu. Nah, maka pajak tidak mutlak terus total tak boleh, tapi lebih kepada memang masih ada kondisi-kondisi yang membolehkan. Nah, kondisi yang membolehkan itu di Indonesia ini termasuk apa enggak? Nah, kita mau jujur ya, Indonesia utangnya oke. Sampai kemudian per orang itu lahir cepat ngomongin loh ya 13.500.000 nanggung utangnya. Maka dari sisi itu aja sebenarnya Indonesia itu termasuk ghorimin. Ghorimin orang yang ghorim, orang yang terlihat utang itu dalam kondisi darurat. Nah, sehingga kalau dalam kondisi darurat maka paman itu alaihi ghairu baghin wala adin falahu tu'ana alaihi. Dengan tersesat di tengah hutan, randuwe panganan, arah mulih ngerti, kesandung babi mati, yang ini pun dengan cuwil dengan bakar itu dengan catatan niku babi di sisone ampun digoleh gitu. Jadi cuma sebatas yang dengan butuhkan untuk bertahan hidup. Maka dalam konteks Indonesia sebenarnya pajak itu menjadi apa ya, jalan yang dipilih oleh petinggi-petinggi negeri ini karena latar belakang pendidikannya ya memang dari negara-negara yang berasaskan pada pajak. Kayak Bu Sri Mulyani kan SBY dipakai, Pak Jokowi dipakai, Pak Prabowo dipakai, lulusan Amerika. Orang Amerika kalau ngomong ke ekonomi, ya kalau nggak riba ya pajak, terus. Maka disitulah kemudian hadis Nabi tadi berlaku. Nek memang kamu punya pemimpin, taati dan dengar, walaupun kamu didolimi dan hartamu diambil, mau nggak mau. Artinya ketika kita merasa iki lemah-lemahku, tak dol kok jadi jipuk duit sekian, kita merasa terdolimi, ya sudah ikhlaskan karena bunyi hadisnya memang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya potensi zakat niku sebenarnya sampai 200 triliun. Tapi Basnas itu baru bisa menggali 20 sampai 40 triliun, masih ada 160 triliun. Niku di mana? Di masjid-masjid niki lho, tempat-tempat jenengan niku lho. Makanya kalau tata kelolanya benar sesuai, insya Allah wong Islam susah niku mboten enten kudune. Tapi karena mungkin ngapunten dalam metode pembagiannya niku wong didomroto, nek bentuke duit yo saya 100 gitu kan. Maka begitu nomor 100 ya sesuk ya entek. Tapi kalau kemudian misal orang duwe iki diglumpuke TKI piye meh usaha apa yen ada zakat solo modal. Ternyata niki piye satri ini dodolan sego pecel nggih bukake warung iki dimodali. Nah niku mungkin nek saged melampah ya orang-orang yang susah ini ya sudah
nggak akan susah tahun depannya karena sudah punya kegiatan. Nah, tapi kalau kemudian dia namun dikai 100 yang terjadi akhirnya habis tahun depan kebagian lagi sebagai mustahik lagi. Pramila ngapunten kula enten pesantren cilik-cilikan niku kula ambil anak-anak kaum muslimin sing gak mampu, kula kan kuliah dari dana zakat perusahaan saya. Harapannya dia lulus kuliah, terputus rantai kemiskinan, dia jadi pinter, dia kemudian bisa kerja atau bisa berwirausaha dan tidak lagi menerima zakat ning dadi musafir. Ngoten. Makanya mimpi saya niku jane lho. Jane niku nek boten makan gratis niku jane mau lulusan SMA niku dikuliahke kabeh gratis sak Indonesia lho jane yo. Nah, cukup wonten UT niku SPP namung 1,5 juta murah. Ngoten. Ning boten ngarani kampus sing pripun-pripun nggih. Kampus niku kan di negeri to UT niku. Kula nggih lulusan UT kok SHUT. Enten mulai Pak, Bu, Mas. Boten enten cekap. Pak Toyo cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syariat yang mulia yang bernama zakat. Maka kita imani itu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Delalah di negara kita enggak diwajibkan, tapi kita harus terpanggil secara keimanan untuk ngitung, panjenengan ngitung piyambak, panjenengan keluarkan piyambak, dengan mau lewat lembaga ambil zakat yang ada silakan, punya negara silakan, punya swasta silakan, punya masjid silakan. Langkung saya mulai nek masjid mriki niki pengurusnya membentuk tim napa verifikasi mustahik zakat. Nah niku mungkin terus ngeceki sing mustahiknya pinten, nah nanti zakat yang masuk diserahkan ke mereka itu. Harapannya ya benar-benar dimulai dari kampung ini benar-benar menjadi batatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebuah negeri, sebuah kampung yang baik karena napa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena warganya bertakwa dan beriman kepada Allah, yang otomatis nanti dilingkupi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk zakat fitrah itu kabel makan pokok atau boleh pakai uang? Siap. Jadi Bu, Pak, makanya saya tuh menunggu pertanyaan-pertanyaan ini, karena nek dibahas niki kalau prakteknya kan dulu itu 4 kali pertemuan sampai rampung. Sedangkan ini kan pun terakhir, jadi mungkin kan masuk Ramadan. Nah, maka zakat fitrah itu keluarnya duit atau bahan pokok? Jawabannya bahan pokok. Nah, ketika jenengan yang mengeluarkan langsung ke mustahiknya pakai bahan pokok, gak boleh pakai duit. Tapi nek jenengan melalui wakil yang diwakilkan, misal ke masjid, jenengan pakai duit silakan. Nah, dari masjid keluarkan ke mustahik harus dalam bentuk bahan pokok, bukan duit. Ngoten ya. Sematen ugi kurban. Kurban niku jenengan gadah yatra, boten yatra dikekke masjid, jenengan tukoke wedhus dhisik, wedhus keke masjid. Nah, dari situ kemudian sama masjid dibelah didongke daging. Kok karo sing keduman didol mboten napa-napa. Sing penting sing ngedol mboten, sing duwe mendo niku napa masjide. Nek sing ngedol masjide mboten angsal, sing ngedol sahibul kurban mboten angsal. Tapi nek sing ngedol niku sing dapat kurbannya ndak apa-apa. Barangkali jenengan bakso untuk kurban akeh dilumpukke terus digilingke didol dadi bakso. Ndak apa-apa. Wonten malih cekap nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan dengan saged kula aturaken kirang ampun pangapunten. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.